Innal hamdalillah nahmaduhur rahman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, hari ini adalah hari yang terbaik. Allah kumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah di pagi ini mengkifarati dosa dan kesalahan kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu memberikan sebuah motivasi. Barang siapa yang dia berkumpul dalam majelis ilmu, maka dia akan diampuni dosanya hatta yakhruja, sampai dia keluar dari majelis ilmu itu. Kemudian dalam kesempatan lain Rasulullah menyampaikan dengan bahasa yang cukup luar biasa. Majlisu ilmin yukabbirus sab'ina majlisan minal lahwi. Kalau di dalam satu kumpulan itu ada ilmu, maka itu akan menutupi 70 majlis-majlis tanpa ada ilmu. Jadi upami Bapak Ibu ngariung teu aya ilmuwan, 70 kali ngariung itu masih kalah dengan 1 kali riungan ada ilmu, begitu aja. Makanya Bapak lamun nuju sesepedahan, kedaya ilmu Pak, lebar. Ya. Nuju motoran, kudu aya ilmu Bu. Ibu nuju aceleng-acelengan, ya, ngariung, kudu aya ilmu, lebar pokoknya mah. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana manusia itu akan dipanggil oleh Allah. Ya. Aya jalmi ngarencanakeun hayang maot di masjid, 2 bulan teh keluar ka masjid. Dah hayang maot di masjid, aripek teh begitu dia berak di pacilingan ngadon maot di dinya. Karena kita tidak tahu di mana Bu. Malahan kita ataupun diberikan sebuah berita yang cukup mengundang adrenalin kita, yaitu apa? Sesosok orang yang dia tanpa rencana akan meninggal di masjid. Tapi ternyata qadarullah, Allah wafatkan di dalam masjid. Jadi intinya apa? Bisa disimpulkan enggak seperti apa? Sebetulnya enteng, bukan di mana dia meninggalnya, tapi dalam keadaan seperti apa dia meninggal. Dalam keadaan seperti apa? Kalau masalah matinya di mana itu urusan Allah, Pak. Kita tidak tahu. Kenapa? La yadri bi ayyi ardin tamut. Kan itu ada ayat Qur'annya, surat apa? Ya, di Quran surat Luqman ayat 30. La yadri bi ayyi ardin tamut. Sampai Ibu, Bapak lihat ya, orang lagi jalan jebret dina jalan tol ngantunkeun padahal tos divaksin. Nya. Nya. Wah, sugan we divaksin panjang umur, arep teh ngadon ponok. Karena emang tidak tahu kita di mana begitu kan? Ibu la yadri bi ayyi ardin tamut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, makanya Bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan ya kita berada dalam keadaan sebuah konsep hidup kita ada ajaran doa dari Rasulullah agar kita husnul khotimah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, aku ingin akhir hidupku dalam segala urusan adalah endingnya adalah positif. Dan aku berlindung kepadamu dari apa? Dari bencana-bencana dunia dan adab akhirat. Itu doa disampaikan oleh Umar rutin, Pak. Dalam sujud itu. Kalau Umar itu dia pingin bahwa akhir hidupnya bagus. Makanya Umar awalnya negatif, akhirnya dia orang yang paling positif. Karena diajarkan oleh Rasul doa itu. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, aku ingin segala urusan kami endingnya baik. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah-musibah dunia dan adab akhirat. Nah ini mudah-mudahan
bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di Masjid Al Barokah ini, di Komplek Ciganitri, yang alhamdulillah pada hari ini saya menyapa semua pemirsa, baik itu yang ada di tempat ataupun yang berada dimanapun, yang dari Palu, yang dari Lampung, kemudian dari Malaysia, dari Brunei, dari Salam, selalu hadir pada setiap live streaming, setiap hari Ahad, biasanya jam 6:30. Tapi hari ini juga tidak ada masalah, walaupun kita lebih dari jam 7, ibu bapak tetap kita akan menjadikan sebuah kajian keilmuan yang tidak mungkin kita lewatkan, Pak. Setiap hari itu kita harus ada ilmu yang kita dapatkan. Ibu bapak, hari ini saya akan mengangkat dua tema yang cukup menarik. Ya. Indonesia ini dihebohkan dua nama yang menjadi viral. Mohon maaf kalau ada namanya sama, tetapi mungkin akhlak yang berbeda. Indonesia dihebohkan dengan satu Yana, yang kedua Heri. Ini dua nama ini lagi viral, Pak. Ya, kenapa? Karena kehadiran dua sosok ini itu menjadi cerminan bagaimana hebatnya manusia atau bagaimana orang itu sedikit saja, Pak, tergelincir, itu menjadi luar biasa. Saya akan mengangkat kasus pencabulan hampir lebih 12 santriwati. Tapi saya tidak akan mengangkat tema itunya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita melindungi anak kita, begitu aja. Karena ini sekarang isunya lagi digoreng, Pak. Maaf, ini versi ini katanya dia ormasnya ini, versi ini dia ormasnya ini, versi ini dia ormasnya ini. Tidak ada kepentingan dengan itu. Silahkan. Kenapa? Yang tahu adalah orangnya itu sendiri. Yang tahu orangnya itu sendiri. Itu cili goreng ayeuna teh, Pak, digaroreng ieu teh isu teh. Ini kata ini diklaim dia adalah Wahabi, kata yang ini diklaim dia orang ini, ketua ada orang ini diklaim orang Syiah, semua begitu. Bagi kita tidak ada kepentingan. Bagaimana menjaga keluarga kita dan anak kita supaya tidak terjadi begitu. Ieu nu PR nama, Pak. Kenalah manehna rek jangan naon gekeun bae. Cuman apa yang dia lakukan itu salah, begitu aja. Coba, Pak, begini aja logikanya. Dari 2016 dia melakukan seperti itu. Nahan nemeh kabongkar ayeuna sakitu we. Berarti ieu teh geus arapal sakitu we. Jeung maknya atuh punten, Pak, maknya diperkosa lila-lila teuing. Pak, dia orang diperkosa dari 2016, enggak mungkin itu kan? Artinya ini sudah dilakukan antara suka dengan suka. Ya, sampai dia melahirkan, sampai dia hamil, sampai ada anaknya yang sudah besar katanya, kemudian dia ikut lagi sekolah. Ini akan ada sesuatu yang menurut saya tidak perlu kita berbicara ini dia sosok orang ini dari mana, nggak perlu, Pak. Ya, ini nggak perlu kita melihat dia sosok dari mana. Tetapi yang harus kita pelajari adalah sistematika ibu bapak bagaimana menangani ini. Jujur, Pak, 2 hari ini saya banyak telepon dari ibu-ibu yang dia lagi ngasramenin anaknya. Pak Ustad, jadi hariwang kieu cenah budak di asrama, boro-boro cenah jalmi umum tingali ustad ge guru ngaji kieu. Ari ibu bapak, ari setan emang ngagoda hungkul anu mana? Setan mah umum we digoda jelema saha wae. Malahan orang yang dia lebih taat, lebih kuat godaannya. Kade bu ulah dianggap enteng, Pak. Nabi itu gogodanya itu lebih berat. Mata anu teu soleh mah moal digoda setan. Anu digoda setan mah nu saroleh. Ya, betul, Pak, orang baik digoda setan, orang yang tidak baik digoda moal da babaturanana atuh eta mah. Ya. Orang yang lagi maksiat kena ngapain digoda setan? Orang yang lagi taat yang digoda setan itu. Makanya saya berbicara normatif saja. Normatif saja, Pak, Bu. Kenapa? Ari dosa mah kusaha wae bisa dipigawe sakitu we. Ya. Tidak dia berada di mana, dia berada di lingkungan apa, mau itu dia di lembaga apa, itu tidak ada. Kebetulan saja di Indonesia ini mayoritas Islam nu narolol ieu cobi lamun di luar negeri. Mungkin wae yang muncul bukan agama kita. Makanya saya meluruskan ini supaya tidak ada kesan bahwa ternyata geningan di pasantren ge budakna atau ustadna kitu.
Ari emang setan teh ngagodana teh lain di mana? Justru lebih berat ngagoda di pesantren, Pak. Ini pengalaman saya, beberapa tahun saya ngurus asrama dan beberapa tahun saya ngurus anak-anak di rumah, Pak. Anak-anak di rumah dan di asrama. Ini saya alami sendiri. Kumaha ngurus murangkali di asrama. Ya. Dan ini jadi catatan bagi ibu-ibu. Satu, Bapak Ibu nih, ada 4 poin ya. Ada 4 poin kalau ibu bapak ingin menyekolahkan anak yang harus diperhatikan. Supaya nanti tidak ada sesuatu yang jadi, geningan, kieu. Ya. Pak, ibu duduk di sini, digoda setan teh. Kan? Digoda, nu teu ngaji mah moal. Rek digoda kumaha, da mana lagi eueuh dorongan. Tapi kita mau datang ke sini saja, itu dorongannya luar biasa, Pak. Ibu-ibu ge ayeuna lalawora jam sakieu sok resepna naon? Tuh, tinggal hiking banyak, tapi awehna ieu bingung ayeuna aya ngaji, dipaksakeun teh urang teh perang ieu teh. Nah, apa ini Ibu, ini pengalaman saya ya, ini saya bagi-bagi pengalaman karena saya ngurus asrama beberapa tahun. Satu, Ibu Bapak kalau ingin menyekolahkan anak, satu, perhatikan sistem pendidikan di lembaga itu. Sistem pendidikannya apa itu? Kalau ini nggak diperhatikan ini, kita jadi terkecoh dan kenapa? Bu, jaminan boarding school itu jaminan yang penting isinya apa gitu, Pak? Isinya apa? Bapak Ibu lihat aja, ini sistem pendidikan di dalamnya apa itu? Karena itu akan berpengaruh sekali, ya, akan berpengaruh sekali. Makanya sekarang kenapa banyak sekolah-sekolah yang umum kemudian ataupun kemudian diberikan ekstrakurikuler tahfidz Quran, kemudian dia sholat duha. Ini sebagai sistem yang akan mempengaruhi dari pola pendidikan yang itu. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua, punten Bu ya, perhatikan akhlak para gurunya, para murabinya itu harus diperhatikan. Jadi kalau kita ingin mesantrenkan anak gitu kan, ingin anak di boarding school ataupun ingin anak di full day school, kita lihat aja akhlak-akhlaknya seperti apa. Karena itu sangat mempengaruhi sekali. Akhlaknya gimana, Bu? Karena apa? Karena seorang murabi akan berpengaruh terhadap santri dan santriwatinya. Punten ieu mah ngarah teu naon, ngarah joki geus budak mau di ka pasantrenkeun, naon ningali kieu ustad ge kadieu cenah. Kade ulah pukul rata, Pak. Yang harus diperhatikan apa? Ini inti di dalamnya, bukan pesantrennya. Kayak lila-lila lamun ieu digoreng terus, jelema moal percaya ka pesantren sakitu. Ya, ari barudak rek di marana sok sakola Pak atuh. Bu, coba kamari ku daring wae urang riweuh nya. Kamari ku daring wae riweuh, Pak. Budak daring geranya sakolana daring teh ari anger we jajan mah tatap muka. Nya, tempo jajan mah anger we tatap muka, sok aya nu jajan cilok budaknya kemud daring teu Bu para panggih jeung nu dagangna. Jadi mucikna, "Ade ini kan lagi daring, dan nggak bisa cenah jajan mah harus tatap muka tuh gitu, Pak." Anas budak teu sakola jajan merak pak we angar. Ya. Ari sugan teh sakola jajan ngurangan, ngadon leuwih badag. Sabab naon? Teu da atuh Pak, teu sakola teh Bu jajan beuki maceu. Ku sakola mah aya kaalihkeun, ari teu sakola budak dahar, jajan, sare, kitu we budak teh kamari. Nya. Lamun teu kitu main game, sakitu we. Jeung urang ge teu tiasa bae teh kumaha ngendalikeunana. Ya. Ku ibu karaosnya. Makanya kemarin terjadi hyper reality, apa pencitraan di anak. Budak keur ulin dititah naon maca heula. Kusabab guruna nanyakeun sok diajar tara. Akhirnya adek sini bentar ya, lagi baca buku ya, bunda mau foto, jepret dipoto bikin ka guruna ulin deui we budakna mah. Heuh tadina ge lain keur diajar atuh keur ulin budak teh. Nya. Adek sini ya sayang, ini ibu gurunya nanyain kata bagaimana bunda? Ini gurunya nanyain kamu harus rajin bantu ibu ya. Coba ngumah wadah ya sebentar. Ngumah wadah budak di video 15 detik. Nges ngumah wadah budak kulin deui we. Da tadina ge ngumah wadahna ge lain pagawean. Ngan ieu budak kusabab dipenta ku guruna. Itu namanya pencitraan. Dalam dunia pendidikan namanya hyper reality itu.
Yaitu apa? Dia memperlihatkan yang sebenarnya tidak terjadi dalam kehidupannya. Begitu, ya. Jadi kemarin barudak diajar karitu, Bu. Sakapeung jeung urang geuningan parebut. Mata kemarin apa tidak ada masalah. Kalaupun ibu kemarin anak rankingnya nurun ataupun naik ken bae kabehanana. Naon sababna? Kamari mah niron kabehanana sakitu we. Nya sok kira nya mau urang rek ngeusian tinggal diklikan we ku urangnya. Sakapeung budak nama ulin urang we nu ngeusihanana. Ya enggak apa-apa karena saya juga punya anak, Bu. Enggak bisa dibohongi ini. Karena apa? Ini sudah terjadi dalam dunia pendidikan sekarang sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu di mana? Dua, lihat akhlak. Akhlak pengasuhnya gimana? Murabinya gimana? Ini akan pengaruh sekali itu. Cara dia bicara, cara dia ataupun kemudian apa attitude-nya seperti apa, itu sangat pengaruh sekali untuk anak didiknya. Makanya begitu, iya sekolah kumaha, tinggal diheula Bu. Satu, sistem pendidikan di dalamnya apa? Yang kedua, attitude asan ataupun murabinya gimana? Kemudian yang ketiga, ini ya pengalaman saya. Kalau ada acara-acara ekstrakurikuler, ibu harus banyak komunikasi. Jangan lost control. Itu rata-rata kejadian-kejadian di luar sepengetahuan kita itu di pelajaran-pelajaran ekstra. Karena maaf Pak, mungkin murabi ini, guru ngaji ini, ini narasi yang disampaikan kepada anaknya apa? Ini ekstrakurikuler loh, ya. Dan ini tidak ada hubungan dengan sekolah. Kalau saya membaca dari sebuah berita, kadang di hotel, kadang di penginapan, ini artinya suka sama suka. Iya, nggak mungkin Pak dilakukan di tempat yang legal, kemudian itu tidak ada pemaksaan, tidak mungkin, ya. Itu yang ketiga, ibu bapak lamun bade ngasramakeun murang kali, lihat faktor yang ketiga. Jangan lost control. Saya seneng loh kalau ada orang tua yang telepon, Pak Ustadz, gimana anak saya? Seneng loh Pak, walaupun 1 bulan sekali. Oh Bu, jangan khawatir Pak, anak Bapak alhamdulillah akan terlihat akhlaknya. Itu seperti itu. Tapi lamun ayah gini kan, budak masantren, tamat tuh nanya-nanya acan. Nya bari budakna teh loba masalah di Pak, teu suka nanya. Dan itu saya alami. Aya budak nepikeun ka kawin, dikawinkeun kolotna teu apa saha. Karena apa? Itu sedikitnya takut mengurangi tingkat keikhlasan murabi. Pengasuh itu bisi ngurangan keikhlasan. Ustaz cing ikhlas we senang ngaji mah. Ikhlas teh kudu jelas atuh Pak. Ya. Pak Ustadz cenah kersa ngaos di dieu di mana di masjid dieu, tapi di dieu mah cenah kedah ikhlas sok cenah naon. Pa ikhlas we. Ari pek teh nya Pak, begitu beres pengajian teh di jero amplop teh eusina surat Al-Ikhlas. Nya, ari sugan teh ikhlas teh naon? Mata ustadna ge sarua we sok tah, bongana ngamplopna ge surat Al-Ikhlas. Mata hadis doib we. Ibu, ikhlas dalam sistem pengajaran apa Pak? Saling menunjang begitu kan. Ibu bapak nanti ke lembaga pendidikan perhatikan apa secara perhatikan semuanya supaya nanti ustadz juga memperhatikan semua. Jadi ulah culjen bahasa simkuring Pak. Bisi ibu gaduh bapaknya murang kali, ulah culjen pokoknya mah. Jangan lost control. Kemudian yang keempat, pastikan di lembaga itu tidak ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Itu aja. Ini 4 poin yang saya jadikan barometer ngurus anak itu. 4 poin ini yang harus ada pada orang tua. Harus 4 orang ini Bu. 4 poin ini. Pastikan 1, sistem pendidikan di dalam apa? Yang kedua, pastikan akhlak murabi dan pengasuhnya itu betul attitude-nya. Kemudian yang ketiga, pastikan jangan lost control. Dan yang keempat adalah pastikan bahwa di sana tidak ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Terlepas apa yang dilakukan oleh dia itu, ada kemungkinan, ada sistem ajaran yang legal menurut mereka. Mungkin saja seperti itu. Tamun tos gitu, regreg, ulah sieun ayeuna mah.
Biasa we pesantrenkeun Bu. Ibu bapak masukkan aja anak boarding school, tidak ada masalah karena kita sudah punya 4 patokan yang itu. Kalau ini nggak ada, bapak ibu engke deg-degan graso. Alah, dikadinyakeun budak kumaha? Alah, engke teh tungtungna kitu. Tapi kalau sudah punya 4 barometer ini, saya yakin insya Allah. Karena ini pengalaman saya ngasuh anak asrama. Lalu bapak ibu, apa sih yang kurang? Yang membuat anak itu cepat terpengaruhi oleh faktor luar. Ada 5 poin. Nya, kan itu ya judulnya naon tadi teh. Nya urang sakeluarga hoyong dunia akhiratnya. Matak dina Qur'an ge dengan pu Jannatu adnin yadkhulunahu wa man sholaha min abaihim. Nanti surga Aden ini akan dimasukkan oleh orang-orang yang soleh, 1 bapaknya, 2 istrinya, wa dzurriyyatihim 3 turunannya, wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab, sampai nanti para malaikat akan mengajak kita untuk masuk ke semua pintu. Urang teh hoyong ngabring sadayana ye jeung urang kalihnya. Bu, ibu hoyong ka surga teu? Pak hoyong ka surga? Pak, di surga tos saya bidadari. Walos tos disiapkeun. Kira-kira bapak lamun ka surga, hoyong bade jeung bidadari, bade jeung ibu. Lan? Henteu ieu mah bisi mungkuring we naros ieu mah bisi we da di ditu tos aya. Tos disiapkeun ku Allah bidadari, Pak. Sampai di sana bidadarinya itu tidak pernah dia berludah, tidak pernah dia berdahak, dia tidak pernah kencing, tidak pernah berak. Betul-betul itu bidadarinya sempurna sekali. Gelis sampernik Pak. Di surga kualos tau disiapkan. Sakali di naros. Rek milih bidadari, rek milih ibu. Ayeuna ka ibueun, keun ibu. Can keluar jawabanana. Bu, nanti di surga bagi seorang perempuan yang dia itu masuk surga sudah disiapkan pengawalnya, bodyguardnya sudah ada Pak. Ya, dia sudah disiapkan pengawalnya. Setiap hari Jumat ibu-ibu belanja dalam Quran surat Al-Qiyamah ke pasar. Mereka memakai baju putih dan dikawal oleh seorang pengawal yang dia tegap perawakannya, kulitnya kelihatan indah dan dia wajahnya tampan, setampan yang tidak pernah dilihat di dunia. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, lamun ibu ka surga, rek milih itu, rek milih bapak, lan milih nu mana bu? Tuh Pak, kade bisi kadenge aya bapak di dia. Pangian bapak-bapak tengah jarawat, naon sababna? Bojona ditarukan. Sieun balik ka imah tadi sia bapak nu nyaritanya hayang jeung bidadari di ditu. Tapi begitu nanti ibu ke surga, nanti ditanya, dia begitu masuk surga dan suaminya belum, si istri bertanya, perempuan itu, ya Rabbuna min aina zauji? Ya Allah, kemana suamiku katanya? Ari carogi abdi ka mana cenah teu aya di surga di dieu. Kata Allah itu, jaujuka pinar, jaujuki pinar. Suamimu masih di neraka. Oh gitu ya. Iya. Ibu mau minta apa kata Allah? Bolehkah aku meminta permintaan satu? Aku minta engkau jahit suamiku dari neraka. Akhirnya suaminya karena permintaan istrinya yang terakhir di surga itu dijahit di neraka ke surga karena permintaan istrinya. Ke surga bapak dijahit ku bojo. Budak ka surga ngajahit urang ngajahit budak. Kitu we engke. Wa jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim. Bapak masuk surga, dia cari istrinya nggak ada. Kemanapun bojok, sora Allah tuh di neraka kene. Oh teu sareng henteu. Dabongana cenah. Naon bapak soleh sorangan teu ngajak pamajikan, ibu soleh sorangan teu ngajak budak, teu ngajak naon, tidak ngajak kemudian suami. Soleh teh ajak kabehanana, mun ngaji bawa jeung budak-budakna. Ngarah engke tah Pak tinggal dina Qur'anna, yadkhulunaha wa man sholaha, semua akan ikut. Akhirnya apa? Suaminya ditanya, laki-laki, "Pak, ya Allah kemana istriku?" Jauh jatuh kapinar. Istrimu masih di neraka katanya. Oh gitu.
Cek alo teh sok bisi rek menta naon keur bojo anjeun. Cek salakina teh wios keun we cenah betaheun di ditu. Wios cenah Allah lah keun we di ditu cenah tuman kitu geura Pak. Ari pamajikan ngajait urang geura Bu, ari salaki geura. Wios di ditu cenah naon sababna? Abdi keur di dunya ge rudat aya bojo teh cenah. Maknya ayeuna di surga rudat keneh cenah. Nah, jadi ini sebetulnya seperti anekdot, tapi ini terjadi karena Quran sudah menyebutkan begitu. Semua saling mengajak itu. Semua saling ngajak. Dan permintaan Bapak yang terakhir di surga, mau minta apa? Ditarik Pak ku Allah. Surga ditarik. Alhamdulillah Bu. Mataknya waman solaha di dinyana. Mun soleh mah di mana urang tipayun, engke ngajak anu can lebet. Di mana Bapak tipayun ngajak ibu nu can lebet gitu. Ustad tiasa bareng tiasa sareng. Kumaha carana? Ya harus dipelajari bagaimana kita bareng. Tapi ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menikah 4 kali katanya. Saya menikah 4 kali dan semua suami saya soleh. Yang pertama meninggal, kemudian yang kedua meninggal, soleh juga. Yang ketiga meninggal, soleh juga. Yang keempat meninggal, soleh juga. Dengan siapa saya nanti di surga? Coba. Jadi andina kawin 4 kali, salakina soleh kabeh. Engke di surga jeung saha sen abdi. Sabab opat-opatanana soleh. Kata Rasulullah, liman tasya, silahkan kau pilih. Mau dengan suami yang manapun itu hak Anda. Tetapi nanti di surga sudah tidak ada cemburu antara satu dengan yang lain. Doa. Di dia timuruan, di ditu mah moal. Matak Pak, sakirana berat yang haripanana kewe ngadaguan di akhirat. Ya. Bisi di dia capek gitu. Bu, enteng sekali ya. Saya tanya ibu bapak. Kita mau ke surga bareng dengan anak kita, suami kita Pak, istri kita. Mau kan? Mau. Saya juga mau. Siapa yang tidak mau? Ngabri ngeresep hari umroh bareng geura. Bring punya. Kemudian tur bareng bring budak, pamajikan, salaki. Hari tempo ka surga geura. Tempo ka akhirat. Kan bae patna tong dipaksa budak da candaikeun. Gak bisa begitu. Hari piknik bareng gerak kabehanana, hari tempo amal soleh, nah menjadi hare-hare. Ibu, bagaimana menjaga anak kita agar kita selamat? Ada 5 poin. Ini disebut dalam sistem pendidikan tarbiyah namanya anak butuh accessibility yang bagus dari orang tua. Accessibility itu kira-kira kalau dia itu mau mendapatkan sebuah informasi dari siapa? Cing Pak, budak Bu murang kali urang, putu atanapi murang kali urang, kira-kira kalau dia ingin dapat nasihat dari siapa? Saya ambil contoh. Ini saya ulang-ulang. Tinggal Pak, Ronaldo, dia lagi wawancarai Piala Eropa. Ini ada botol apa? Ada botol Coca-Cola. Dia Pak, si botolnya dipinggirin sini, disimpan di sini. Ini begitu dia simpan botol ini ke bawah, itu ternyata omset Coca-Cola turun miliaran, betul kan? Padahal digeserkan hungkul. Dan pihak perusahaan meminta dia untuk mengembalikan botol itu. Dan tidak perlu meminum kalau tidak suka katanya. Tapi sudah terlanjur. Pertanyaannya, kenapa omset itu turun? Cok, kira-kira lamun diisetkeun ku urang eta perusahaan turun moal. Sok ku ibu tinggal ku bapak aya botol eta tajongan. Pangaruh. Ini ke corona le mah diisetkeun hungkul turun ta miliaran omsetna. Nah, usah tiasa kitu. Ke heula ieu teh lain botolna. Lain perusahaanana. Tapi ini apa yang menyebabkan perusahaan itu drastis miliaran? Bukan botol, ndak urang ge sok papanggih jeung botol naon we panya. Malahan aya tukang sampah eta mah ngasup-ngasupkeun botol sakarung sugan turun omsetna. Apa yang menjadi persoalannya? Kuncinya cuma satu. Accessibility di orang itu menjadi sosok yang disebut dengan apa? Figur otoritas. Figur otoritas.
Ronaldo-nya figur otoritas, masalahna. Kamari simkuring ngaos, di dia aya 5 botol minuman, Bu. Diised-isedkeun eueuh pangaruh. Nya, suga nurun perusahaan, naon sababna? Tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena figur otoritas itu accessibility ke anak itu luar biasa. Ya bu, figur otoritas ya. Mun budak dititah ku urang hararese, telepon guruna, aya murang kali anu nurut ku guru eta, teh figur otoritas eta teh. Terkadang oleh kita tidak nurut, tapi oleh guru yang itu bisa nurut. Dan terkadang anak nurutnya bukan oleh guru dan kita, ku babaturanana, tah eta teh disebut teh figur otoritas. Kalau sudah ada figur otoritas, accessibility ke anak itu jadi diterima. Nah budak teh, ku urang teh dititah teh hese wae. Karena di dalam rumah tidak ada figur otoritas. Hilang figur otoritasna. Aneh gira, ari dititah mani ku urang hararese. Geura ibak jeung geus sore cenah. Cenah horea. Geura ibak jeung geus sore hororea. Telepon ku kabogohna geura. Tos ibak teh acan jeung geura ibak. Jol mani we tira. Urang mati jam 4 nitah mani hararese eta. Nah hari ku eta kereke 2 kalimat jol mani, apa yang menyebabkan dia langsung bergerak mani? Karena accessibility yang masuk ke anak kita itu dari figur otoritas, yaitu siapa? Pacarnya itu, yang dicintainya itu. Jadi simkuring mah simpel we. Lamun murang kali tos kehilangan figur otoritas di jero bumi moal aya nurut sakit, moal aya nurut hilang semua. Urang nu aya dordar jeung budak geura sok Bu. Maknya nitah meuli minyak we dordar kadenge saRW. Ibu aya naon ieu meuni rame? Ieu cenah dititah meuli minyak meuni hararese saRW tepi. Nya. Naon sababna? Da bari ngudak budakna jeung budak teh geura ku nguriling saRW di. Jadi we kadenge kabehanana. Apa Pak? Maaf ini. Saya petakan dulu ya. Saya mappingkan dulu. Figur otoritas anak dibagi 2. 30% ada di ibu, 70% ada di ayah. Itu figur otoritas. Ketika anak sudah tidak atau ayah sudah tidak jadi figur bagi anaknya, 70% hilang kepercayaan anak itu. Tong aneh budak bakal baong. Sabab figur 70%-nya sudah tidak percaya. Begitu aja. Dan di ibu mah 30% Pak. 70%-nya sesirna dia mana? Di bapak. Bapak, kan depanya punten. Kan udah simkuring ya bapak. Nya. Bapak ibu baca Quran 17 ayat tentang pendidikan anak, hampir 14 ayat ngobrol anak sama bapak. Itu aja. Kalau bapak ibu buka bongkar ayat-ayat Quran tentang atau tentang apa parenting 17 ataupun apa pendidikan anak cuman 17 ayat. Dan dari 17 ayat itu hampir semuanya ngobrol ayah sama anak. 70 tilu ayatna ngobrol budak jeung indungna. Nah usad loba keneh ka bapa da jeung indung mah geus lila di dieu. Ngobrolna tanpa kaluar mah jeung bapa nu kudu mineng loba. Ieu mah keur mah jeung ibuna 30%, sosok yang dia idamkan sudah hilang. Jangan aneh, terjadilah proses seperti itu. Maaf Bapak Ibu, informasinya itu kan pondok pesantren katanya yatim, berarti sosok ayah sudah tidak ada si anak-anak itu, dan istrinya mungkin tidak bisa memposisikan sebagai single parent yang dia bisa menutupi kekurangan ayah. Begitu Pak. Jadi ibu bapak kieu we nya da simkuring mamayunan masalahna anu konseling murang kali teh kapayunan kusumina. Hampir masalahna di dinya. 70% di mana? Di ayah. Cawios keun epanya moal naon. Kenapa? Supaya jadi bahan bagi kita semuanya. Sok urang terangkeun hiji-hiji. Dari 17 ayat itu hampir semua ngobrol bapak dengan anak. Sok apanya? 1. Accessibility kepada anak supaya terkontrol apa? Yang pertama, ayah harus hadir sebagai pemberi solusi, yaitu seperti Nabi Yakub dalam Quran surat Yusuf ayat 4-5. Coba itu lihat. Yang ngobrolnya Nabi Yakub itu. Ya. Ayah harus
berperan sebagai apa? Accessibility kepada anak harus memberikan solusi dari masalah anak. Ini ada kemungkinan anak ada masalah itu tidak ada pemberi ataupun problem solvingnya. Solusinya nggak muncul. Akhirnya yang muncul apa? Iya kurang kali bu. Jadi mun aya budak aya masalah teh balik ka imah teh solusi ya teh. Padahal ternyata Nabi Yakub ketika Yusuf bermimpi, ini arafil manam. Ya bun atau ya abati katanya. Saya tadi malam bermimpi. Apa? Ada 11 bintang. Dan kemudian bersujud di depanku. Dan ada matahari yang bersujud kepadaku. Bagaimana pandanganmu tentang mimpiku? Kemudian Nabi Yakub menjawab. Ya bunayya. Wahai ayah anakku. Jangan kau la taksus ala akhawatika. Jangan kau terangkan kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Payakiduna laka kaidan. Inna lisyaiton atau inna syaiton aduun mubin. Kata Nabi Yakub, tong dibeja-beja, entong. Naon sababna? Lamun dibeja-beja, nanti 11 saudaramu akan iri kepadamu. Dan atau 11 bintang itu adalah 11 anak saudaramu. Dan matahari itu adalah ibu dan ayahmu. Nanti akan bersujud kepada Nabi Yusuf. Tong dibeja-bejanya. Akhirnya apa? Ayah sebagai solusi. Akhirnya bu, kalau ini disampaikan kepada saudara-saudaranya, Nabi Yusuf itu henteu dibejakeun ge tinggal dilebetkeun kana sumurnya. Sampai dimasukkan ke sumur. Karena apa? Maaf ibu, jangan menimbulkan iri di antara anak-anak. Jangan. Kita harus bisa bagaimana agar tidak timbul iri antara adik dan kakak. Itu bisa bahaya. Jadi didinya bisi budak ngejat didinya. Naon sababna? Karena anak jadi payakidulah kakaidan. Entong bu, lihat aja. Entong tinggal dipilih kasih. Oh si teteh mah, kayak si budak juga. Bunda mah lihat tinggal ke kakak terus. Nah aku begini, teteh kudu sensitif pak. Gewat mulai mengadenge budak itu. Artinya anak merasa tersisihkan dibandingkan dengan kakak dan adiknya yang lain. Lamun tos kieu biasana kumaha budak aya masalah. Engke jadi broken home. Akhirnya dia apa? Mencari figur otoritas yang lain di luar. Itu efeknya begitu. Paham ya, Bu? Tuh tinggali si teteh tinggalinya pinter ranking hiji wae cenah. Ari maneh ranking teh 24 atuh keun bae. Emang bapak sadapuran kudu sarua kabehanana gitu? Tidak ada bu. Kalau kita tanam jagung, apakah semua jagung yang ada di kebun itu semuanya manisnya sama? Tidak. Apakah kita kalau tanam kemudian suuk, semua suuknya semua sama? Tidak. Aya nu kences, aya nu eusi, nya biasa we atuh. Ieu mun kudu sarua kabehanana budak teh jadi we capek ka budak. Akhirnya dia kehilangan figur otoritas. Sampai ada yang langsung konsultasi dengan saya, si anak begini. Aku tidak suka Ustadz sama ayah. Kenapa? Aku selalu dibanding-bandingkan dengan kakak saya yang dia punya kelebihan. Beres tak itu. Akhirnya budak terpercayain ke bapak. Itu accessibility-nya jadi kurang. Paham bu ya? Tahu ya sebut tenan naon. Mun mulih ti dieu teu ngartikeun bae. Ya. Karena saya tidak menuntut memaksa ibu bapak ngarti. Nu penting mah naon? Ayeuna ngaji we heula. Dan we lah. Itu yang pertama. Jangan bikin iri di keluarga. Jaga. Tapi bu, anu disebut jangan bikin iri teh pak, jangan berarti harus sama. Bukan harus sama. Ya. Maknya budak 2 tahun jajannya 10.000. Lamun budak 5 tahun wajar diberi jajan rada beda, tapi itu tidak menimbulkan keirian. Pokoknya mah kieu we. Mun budak geus ngabanding-banding jeung nu lain, eta budak teh hartina ada ketidakadilan yang dia rasa begitu aja. Ya. Nabi Yakub Pak yang ngobrol ini. Nabi Yakub Bu yang ngobrol. Yang kedua. Ini hafalin poin-poinnya. Karena ini kalau kita belajar ilmu parenting ini setengah dari ilmu parenting mendidik anak. Karena yang saya jelaskan adalah hampir semua dialog bapak dengan ayah. Begitu. Makanya alhamdulillah bapak-bapak yang hadir di sini mudah-mudahan jadi figur otoritas bagi anak cucu kita. Ya ningali budak teh, bapana resep ka masjid. Oh ningali bapana jeung akina resep tolabul ilmi. Sok apa sakitu we teu kudu loba nyarita jeung budak.
loba amal we Bu, capek nyari tawe jeung budak nya. Naon beak energi, sampai kata Allah dalam hadis qudsi, aku berikan energi kepada kalian, tapi ternyata energi itu habis engkau pakai untuk jauh dari Allah, maka engkau menjadi orang yang paling hina di dunia. Begitu. Kemudian yang kedua, ibu bapak, kalau anak ingin aksesibiliti dari kita masuk ke dia, kita harus menjadi seorang penasehat yang sepenuh hati. Entong kesel mamatahan budak mah entok. Kudu pol hatena Pak. Entong kesel bunya. Tinggal Luqman ayat 12 sampai 13. Sampai wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Pol hatena. Kantos mamatahan murang kali kesel. Mual asuk. Mual asuk. Cing soleh atunya. Soleh tapi dijemel. Kita nu karasa ku budak teh lain solehna, dijemelna tah. Nah. Mama, bunda aku mau jajan. Oh, jajan wae. Merek tapi dialungkeun. Kita nu karasa ku budak teh lain jajana, Bu, tah eta ngalungkeunana. Enggak boleh sepenuh hati saja, ya. Makanya maaf nih Pak, kalau kita sepenuh hati, ibu ketika melihat anak, bapak melihat anak di rumah, itu kalau kita ada tertawa, kita sumringah. Keluar ieu sadayana tah. Ieu teh. Ade, mama bahagia loh. Ade Pak, ieu teh mangaruhan ieu teh Bu. Ieu teh mangaruhan Pak. Bu Haji alhamdulillah pun anak mah cenah ayeuna teh ditampi di universitas anu sae. Oh gitu, hehehe. Sabelah hehehna. Kabayang ku bapak kumaha lamun terus eta nya serina sabelah wae nya punya. Udah keluarin aja yang pol Pak, supaya apa? Supaya diterima oleh anak juga pol itu. Lamun rek seri-seri sakalian mun moal-moal sakalian. Ulah saeutik-saeutik. Hehehe, gitu geura. Ya. Ini kan jadi berat ke kita ya, jadi berat ke kita. Ibu bapak berikan accessibility kepada anak. Akses ke anak harus bagus. Yang kedua adalah apa? Lihat Luqman. Beliau menyampaikan, ya bunayya las tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Total diterangkeun. Teu saeutik-saeutik ngarah naon? Pol ka budak. Da murang kali mah gampil Pak. Lamun urang pol hatena ikhlas ka budake sarua ikhlas ka urang geura. Nya. Lamun urang hitungan eta kadituna teh bakal ngepek eta teh. Hitungan budak. Ya bukan apa-apa karena saya juga sama lagi mendidik Pak. Oh nya kieu. Kadang urang pika keseleun budak teh nya. Sok Bu, budak loba pika keseleunna, budak loba pibungaheunana. Kan? Loba pika sebeleunana, loba pibungaheunana. Sok pangetangkeun. Saya ambil contoh begini. Budak loba ceurik, loba seuri, sakitu we. Kan? Ceurik, seuri. Kenapa? Karena di Quran juga udah disebutkan oleh Allah bahwa apa? Anak itu banyaknya menjadi penghias bagi kita. Kali-kali ceurik mah. Manjaya budak disubunkeun ka isa ceurik we naon sok? Murang kali paling ge ceurik jarewet 5 menit beres. Didinya seserian deui. Budak murang kali rewel sakali sakedik didinya seserian deui. Da kitu lolobana ge atuh. Masa meni jajan wae, sok pangitungkeun. Jajan wae teh sabaraha ku ibu. Nang budak mah rutin we renyem 1000 dihitung pelagi 5 kali pelagi 5.000. Ibu mah ngabaso 15.000 sakali geura sok. Jadi ieu teh nu loba jajan teh saha atuh sebenarnya mah. Nang kusabab budak saeutik jadi renyem siga loba padahal urang sakali blok sakitu. Ya, enggak mah anak zina Pak, zinatun dia sebagai apa? Dia sebagai penghias. Enak we. Ini ada cerita Bu. Asli, saya ngobrol jeung tukang doger monyet. Tukang doger monyet, gaduh monyet 3. Mang gaduh sabaraha monyet 3 kenapa? Alhamdulillah. Monyet abdi mah bager gitu. Nah, kumaha bager kumaha? Nah, unggal dinten masihan acis cenah. Tinu ieu 50, tinu ieu 50, tinu ieu 50, 150 tinu monyet 3. Kita salat menyamparkeun sajadah. Milu mah ngamparkeun sajadah Bu di tita salat. Nurut we monyet. Kita nyanak payung cenah nyanak, cenah meni bager monyet abdi. Gaduh murang kali di bumi punya anak gak di rumah punya. Berapa usianya? 18 tahun.
Kumaha budak? Ah gitu Pak cenah. Budak abdi karek balik cenah geus minta duit cenah. Monyet mah mere duit pun anak minta duit kira. Di tita salat meuni hese eta budak cenah. Monyet panyanak sajadah pun anak meuni hese. Semuguring ditab sok. Rek milih monyet, rek milih budak. Ya. Sok sakali dia rek milih monyet, rek milih budak. Kan? Si bapak nuit teh nya ninggal kieu mah abdi milih monyet. Nya, da dipikir-pikir atuh bu tinggalinya. Monyet mah mere duit dititah salat nurut tapi ternyata anaknya belum. Tapi pertanyaannya begini di akhirnya, kira-kira lamun emang teu damang, kalau emang sakit cing nu ngadoakeun budak monyet. Murang kali sinapanya? Nya. Kira-kira kalau nanti nganda menjadi orang yang sudah tua renta, kira-kira didoakeun ku saha? Ku monyet ku budak? Mual kade, mual aya kacaritakeun monyet keur sujud Robbana gfirli wali daya. Moal budak mah nya ge ayeuna baong buah hiji waktu mengadoakeun urang. Makanya kita totalin aja Bu. Kita ulah apa? Sepenuh hati seperti Luqman. Ya bunaya itu sepenuh hati. Wahai anakku. Kenapa? Karena bahasa sepenuh hati itu selalu lembut. Begitu. Tuh Luqman. 1 Yakub, 2 Luqman. Yang ketiga, agar anak kita terkontrol. Yang ketiga adalah apa? Komunikasi 2 arah. Nabi Ibrahim dengan Ismail. Surat As-Saffat 102. Lihat oleh Bapak Ibu. Ini kurikulumnya Pak. Ini kurikulumnya. Ya. Ini kurikulum. Saffat 102. Apa? Ismail sini Ismail, kata Nabi Ibrahim Pak. Ismail sini ya. Tadi malam ayah mimpi nyembelih kamu katanya. Ini aropil manam adbahuka pandur madataro. Tadi malam ayah atau mimpi nyembelih kamu katanya. Oh gitu ya. Apa jawaban? Ini 2 arah Pak. Ini komunikasi 2 arah Bu ya. Jadi jangan begini ya Bu. Kalau 1 arah Pak begini. Puting sudah Bapak ngimpi mencit. Payah nanya, ngagoler, dipencit ku Bapak. Ini kan 1 arah. Kalau 2 arah begini, pandur madataro. Kira-kira menurut Ismail gimana? Ayah tadi mimpi menyembelih kamu. Kira-kira menurut kamu apa? Ngeunah Bu, murang kali lamun dibawa kitu. Bade sakola di mana Kasep? Mangga so, hoyongna di mana? Ngeunah daripada kieu. Kade kudu ka jurusan ieu nya. Lamun teu ka dieu engke gawena bakal hese. Atuh budak can diajar geura Bu, geus ditekan. Nya lieur kana otak. Akhirnya banyak anak yang dia itu sekolahnya tidak tamat karena ada tekanan-tekanan dari kita. Udah bikin pilihan, anak paling enak bikin pilihan. Pandur madataro. Kalau Bapak Ibu ngebangunin anak yang susah, biasanya pakai pandur madataro apa? Ade bangunnya mau sekarang atau 5 menit lagi. Itu enak di otak anak. Ya. Geuwat sia hudang kaburangan, unggal poe kaburangan. Can pernah teu kaburangan. Nah, akhirnya apa? Apa jawaban Ismail? Pap'al, matu umar, satejiduni insyaallah minasyabirin. Bapak silahkan. Nanti akan mendapatin aku menjadi orang yang sabar. Beres, sakitu. Nah nurut Pak, ieu teh rek dipencit. Lain titah ngaji, lain ieu mah. Lain titah salat rek dipencit. Sok Bapak ngobrol jeung budak. Jang. Tadi Bapak ngimpi mencit. Kira-kira kumaha? Urang can ge ngomong, budak geus bawa bedog. Paling ge Bapak pencit ku abdi geus kolot kitu geura Pak. Ya. Tapi ini bahasa-bahasa komunikasi ini 2 arah yang seringkali tidak abah. Kenapa ini hilang? Karena maaf Bapak Ibu, anak itu tidak senang dinasehati, itu aja. Paling tengenah budak dinasehatan. Mata lamun budak dibawa ngaji pasti, lamun dibawa sholat, dibawa ngaji pasti budak mah lamun dihijikeun ngobrol sakitu. Naon sababna? Da teresep nasehat. Tong boro budak, urang ge sarua. Buat teuingnya. Makanya pandur madatar. Pak punya anak, kasih solusi gitu ya. Ade pinginnya di mana saya? Mau sekolahnya gimana? Enak Bu. Engke budak daya tekanan. Ini yang saya alami begitu aja Pak. Enggak ada teka. Ya.
Ka dieu nya cenah, engke ngarah babari digawe. Geus tamat di dinya teh teu digawe. Ya. Pageuningan teu digawe we di dieu. Bukan karena itu. Keempat. Ibu keempat. Al-Baqarah ayat 133. Karena orang tua terlalu sibuk di luar, jadi jebol di dalam. Al-Baqarah 133, Pak. Tinggal Bu. Mun sibuk di luar, jebol di jero. Makanya kalau bapak sibuk, titip ke bojo. Titip ke istri. Mah, bapak ya hari ini sibuk, titip anak-anak ya. Begitu, Pak. Dia mah ulah leos. Parek ka mana? Ka hareup. Kitu. Teu jelas ka hareupna teh. Atuh dipilarian ku Pak RW teh. Di mana Bapak duka Pak RW ka hareup? Ditinggal ada panjang atuh hareupna teh. Begitu balik deui, Bapak di mana? Di tukang kitu we, Pak. Ih teh kumaha atuh teu jelas. Ya, Ibu berikan dia, jangan terlalu sibuk di luar. Kalau Bapak sibuk titip sama bojo. Kalau Ibu sibuk titip sama ayah. Kan kecil tutupan kena. Mun ayana naon budak aya saha aya figur kene. Kan ibu-ibu ge osok lamun rek ngaji nitah ka bapaknya. Pak mama rek ngaosnya nitip popoyan. Nya kan gitu. Kayak lamun tos beres popoyan cenah punten cenah panglicinankeun. Kayak bilih mamah lapar kedah tos asak sangu cek salakina teh. Aduh jebret teh ieu nya. Tah eta teh naon nitip tapi kade Bu. Ieu teh can ge ngaji geus minggawe dosa. Nya ngajina encan geus dipesenan salaki teh atuh pugu salakina teh teu milu ngaji sabab naon da ieu pesenan loba tadina rek dibere jajan ku salakina keur pangajian teu jadi cek salakina teh geus we urang balas moal dibere jajan bonganan nitah. Nah jadi Ibu ini aja Pak saya minta bukan tidak boleh sibuk tapi kalau ada sibuk figur otoritas titipin sama siapa. Bukunya ada Pak, bukunya ada. Itu judulnya Sibuk di Luar Jebol di Dalam. Itu karangan Profesor Doktor siapa saya lupa lagi. Dia memaparkan bagaimana dia terlalu sibuknya sampai lupa terhadap anaknya. Ya. Kemudian yang terakhir itu di Quran surat Al-Baqarah 133 ya. Yang am kuntum syuhada'a. Ini Nabi Yakub. Kemudian yang terakhir didiklah anak dengan kekuatan hati seperti Nabi Zakaria. Surat Maryam ayat 4 sampai 9. Iya, surat Maryam ayat 4 sampai 9. Oh, Nabi Zakaria. Dia pakai kekuatan hati, Pak. Bukan kekuatan tangan. Gampil ieu mah teu kudu ku ibu, Bu. Teu kudu ku bapak. Naon? Bisi urang mah teu tarik hayang nyabok budak. Geus mitah tah ku satpam atawa sahanya. Anu jagjag, nu jangkung gede, pangnyabokkeun budak, leuwih tarik. Ku urang mah moal tarik, make hate budak mah. Kenapa? Mayakhruju fil qalbi tandumu fil qalbi. Sesuatu yang dikeluarkan lewat hati, maka dia akan masuk ke dalam hati. Oke, ku bapak dikontrol ieu. Ibunya 5 poin ieu. Sok cobian geura. Ustad, dijamin anak soleh. Saya tidak menyebut begitu. Tapi ini adalah sebuah ikhtiar yang nanti anak kita tidak lost control. Kesimpulannya, kasus yang sekarang lagi viral tidak boleh digeneralisasi bahwa semua pesantren dan boarding school seperti itu. Tapi telusuri dulu 4 faktor di awal dan yang kedua, accessibility ke anak mana yang bermasalah. Itu akan kedapatan, Pak. Ibu bapak akan jadi konselor di rumah kita. Kalau terus mengandalkan konselor orang lain, kita akan capek. Padahal kita adalah seorang konselor di rumah kita. Saya kira itu Pak, Bu ya. Apa yang saya sampaikan. Ustadz ngadoa, cing saroleh murang kali nasadaya nanya. Orang tuanya juga sama, kita diberikan kesehatan dan barokah. Dan kita dikumpulkan oleh Allah. Nanti sesuai surat yang tadi, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim, dengan suami bapak kita, wa azwajihim dengan istri kita, wa dzurriyyatihim dan semua turunan kita. Saya kira itu aja dulu ya. Ada yang
sharingkan silahkan. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Mangga, sate acan ditutup. Baiklah Bapak Ibu, dengan kesimpulan, saya simpulkan dulu dari hasil tausiah ini. Yang pertama adalah majelis ilmu. Kemudian yang kedua adalah kematian itu rahasia Allah. Dan yang ketiga, godaan setan tidak mengenal siapa saja. Orang beriman maupun bertakwa itu lebih kuat godaannya. Tadi kata Pak Ustadz, kalau yang tidak beriman bertakwa itu digoda geges tenanaon. Nah, nuka opat permintaan seorang istri ketika istri di surga, ya, terhadap suaminya atau anaknya yang masih di neraka. Dan sebaliknya, permintaan seorang suami ketika suami masih di surga, apa permintaan nanti istrinya dan anaknya yang masih di neraka. Dan kelima adalah figur otoritas, yang artinya orang tua, ayah atau ibu berperan di dalam mendidik anak. Dan yang terakhir yaitu memilih. Ini pilihan yang tadi Pak Ustadz itu sangat bagus. Mau milih monyet atau anak? Nah, mangga, terserah itu. Nah, mungkin itu dari kesimpulan. Untuk itu, baiklah, untuk penanya pertama itu kami serahkan kepada bapak-bapak. Untuk bapak-bapak hanya satu, karena ini Pak Ustadz memberikan 3 pertanyaan. Untuk ibu-ibu nanti 2. Jadi itu ya. Pertama, bapak-bapak silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz tausiana karegepkeun pisan. Mung aya hiji nu ngaganyel Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz cenah ya kumaha pendidikan, kumaha ngadidik. Tapi kalau dikaitkan dengan segala sesuatu itu udah ditakdirkan itu Pak Ustadz. Qadarullah gitu. Jadi kan dugi ka aya hadis manehana teh berkelakuan ahli surga, tapi takdir udah menentukan dia masuk neraka. Menjelang kematian dia melakukan sesuatu yang untuk ahli neraka. Jadi intinya memang segala sesuatu itu udah qadarullah, boleh ditentukan oleh Allah. Nah, kaitan dengan yang tadi diutarakan oleh Pak Ustadz, itu tentunya dalam rangka pembelajaran atau dalam rangka memang itu bisa dibentuk itu Pak Ustadz. Mungkin itu Pak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu aja Pak Haji ya. Kan ada di Bukhari. Ya, manusia itu sudah ditentukan surga dan nerakanya. Sampai ada para sahabat bertanya, idan takilu. Kalau begitu kita sudah saja mengandalkan itu. Kata Rasulullah, fa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Enggak bisa. Manusia sudah ditentukan surga dan nerakanya, tapi mau ke surga dan neraka dia harus melangkah ke arah mana, begitu. Contoh tadi. Ada orang yang dia soleh. Endingnya dia jadi tidak soleh, tidak baik, begitu kan? Ada yang dia itu tidak baik, endingnya ternyata dia baik. Saya kira itu ada penjagaan yang rapuh. Karena kalau dijaga nggak rapuh nggak. Makanya Rasul mengatakan ada 4 poin untuk menjadi istiqomah, begitu kan? Pertama adalah apa? Thalabul ilmi. Yang kedua adalah bergaul dengan orang soleh. Ya. Yang ketiga kita berdoa kepada Allah. Allahumma sabit qalbi ala dini. Dan yang keempat adalah dia harus menyadari bahwa apapun yang dia lakukan akan ada hisab. Jadi saya kira kita berusaha aja dulu Pak. Karena kita tidak tahu. Cuman kalau orang sudah usaha, yakin dia berada di ending itu. Gitu. Paham maksud saya? Sok deh. Kan ayah nu 88 teh. Ngabunuh, sumping kepada orang, lalu katanya dosamu tidak akan diampuni, dibunuh dia, jejeg syarat. Kemudian dia berjalan, pertengahan perjalanan dia meninggal, lalu malaikat berburu,
Ya Allah, kemanakah orang ini? Ke surga atau ke neraka? Kata Allah, hitung dia lebih banyak kemana? Lebih banyak ke tobat atau dia lebih banyak tidak bertobat? Ternyata langkahnya lebih kepada mau tobat. Kata Allah, masukkan ke surga. Pertanyaannya gampang, Pak. Apakah dia langsung ke surga atau dihisab dulu cuman akhirnya ke surga begitu? Karena tidak lepas dari pama ya'mal miskola darotin khoeron, begitu aja, Pak. Ya, urang ge sami, Bu. Mungkin saja dia dari awal baik, kemudian begitu endingnya dia jadi tidak baik. Tetap yang baik ini kan tetap, Pak, ada hisaban. Yang tidak baik juga ada hisaban. Cuman kebetulan dia endingnya begitu, gitu kan. Paham ya? Mungkin. Jadi ibu, bapak, cing percaya, we. Mudah-mudahan, makanya tadi ngadoa. Allahumma asin akibatana fil umuri kuliha. Ya Allah, mudah-mudahan segala urusan saya dan kami keluarga baik, begitu aja. Itu yang paling. Saya kira itu Pak Haji. Mudah-mudahan masih penasaran. Baiklah, jadi kesimpulannya tadi adalah ketika kita mendidik anak yang soleh dan solehah ya. Tadi. Sekarang penanya yang kedua, ibu-ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak Ustadz menyikapi dalam pengasuhan anak. Kadang kita kesulitan dalam keluarga ini. Apa mungkin kita figur otoritas itu bisa terwujud serta kita stability bisa memberi solusi ataupun menasihati anak. Karena menghadapi anak yang tertutup. Padahal dalam komunikasi kita berjalan lancar, tapi dalam hal-hal tertentu dia itu nggak mau gitu terbuka sama orang tuanya. Padahal kita udah ngobrol dari hati ke hati. Ya. Nah, gimana cara menghadapinya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu, Bu. Apakah anak ibu introvert atau anak kita introvert atau dia ada trauma. Itu beda penyelesaiannya. Kalau dia introvert, cenderung tertutup, eksklusif dia, itu harus ada pendekatan secara introvert. Maksudnya ada teknik introvert ya, atau disebut terapi introvert. Kalau dia trauma, harus terapi trauma. Takutnya dia tertutup karena ada trauma. Contoh gini, saya ambil contoh. Anak kalau ada pendapat selalu diselag oleh orang tuanya, lila-lila engke tertutup. Ya udah, mama udah tahu, ayah udah tahu apa yang kamu omongin. Akhirnya apa? Udah tidak percaya lagi. Akhirnya dia tertutup. Itu ada kemungkinan traumatik dan itu harus traumatic healing namanya. Tapi kalau yang introvert, ini harus apa? Ini harus dibongkar dalam metode yaitu bagaimana membentuk karakter ataupun sistem karakter. Karena ada hadisnya. Khalaqallahu al-insan arba'ata asya. Allah menciptakan manusia dari 4 bahan. Pertama alma, yang kedua arih, yang ketiga annar, kemudian at-turab. Nah, inilah akan membentuk karakter yang tadi. Anak ibu itu dominannya penciptaan dari alma atau dari air, dari angin, dari api atau dari tanah. Anak atau penciptaan dari tanah kecenderungan introvert. Nah, nanti harus dibongkar teori mendidik anak ketika dia dominan tanah. Itu termasuk nanti pengaruh ke penyakitnya, Pak. Lamun Allah nyiptakeun karakter tina tabeat tanah, eta teh panyawatna teh ieu gitu kan. Emosina ieu. Itu sudah ada ilmu-ilmunya. Seperti itu. Ibu cek 2, apakah pernah trauma atau dia introvert, tertutup sekali. Ya, kalau dia tertutup, pasti ada seseorang yang bisa terbuka pada dirinya. Biasanya yang sesama komunitas introvert. Tapi upami trauma mah kedah di hipnoterapi, bisa dibantu di hipnoterapi atau bawa konseling. Konseling juga bisa pecah kalau trauma itu. Begitu, Bu. Tergantung nanti. 2, kalau anak tertutup. 1, traumatik. Yang kedua, introvert. Begitu aja. Tapi dasarnya pendiam, Pak Ustadz. Anaknya tuh pendiam gitu dasarnya. Iya, makanya ini sejak berapa tahun pendiamnya? Dari mulai lahir. Oh, berarti kan itu kan karakter ini. Nanti dibuka, Bu, jalurnya gitu. Ada namanya introvert healing namanya. Ya. Tapi kalau pengalaman saya biasanya ada temannya satu yang dia bisa curhat ke dia, itu aja. Ada satu ke sana. Udah itu gebongkar semua sana.
Jadi lumbungnya di sana, Bu. Gitu aja ya. Mudah-mudahan cepat ada solusi. Mm-mm. Silakan satu lagi. Ya, silakan Ibu di ini aja Ibu mic-nya. di belakang. Langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Pak Ustadz, mau tanya, ini tentang kisah nyata ya Pak. Ada, jadi dia itu mengalami trauma masa kecil dan sekarang usianya sekitar 45 tahun gitu. Agak dekat. Iya Bu, jelas. Nah Pak, sekarang usianya 45 tahun. Nah sementara dari pihak keluarga juga kita pengen tahu sebetulnya apa yang terjadi dengan masa lalu, masa kecil. Kan menurut Bapak tadi agar akselebitas nyampe ke anak itu ada 5 poin gitu ya Pak. Nah, salah satunya tadi yang ayah itu harus menjadi solusi yang terbaik terhadap anak, penasehat di sini. Iya. Iya Pak, dari 5 poin tadi misalnya si anak tidak menerima itu semua gitu Pak. Nah akibatnya anak tersebut mengalami jadi ada kepribadian yang aneh gitu Pak. Kadang dia melakukan sesuatu dan tidak sadar dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah menurut Bapak pribadi kan tidak semua orang itu bisa pergi ke psikolog ya Pak. Dengan biaya yang sekian mahal gitu. Nah menurut Bapak ada kiat nggak? Kiat misalnya kita sebagai teman untuk memberikan solusi terhadap masalah teman sendiri gitu Pak. Ya. Nah terus Pak gini Pak, kalau misalnya trauma masa lalu itu apa bisa sembuh total dan bagaimana cara mengembalikan kepercayaan diri? Soalnya Pak dari tingkah laku itu dia ya kadang mengganggu juga lingkungan sekitar gitu. Ya. Makasih banyak Pak, Assalamualaikum. Sama Bu. Ibu harus dicek dulu itu. Iya Pak. Kliennya harus dicek dulu. Ya temennya itu. Dia harus dicek dulu asam lambungnya. Takutnya asam lambungnya naik. Asam lambung emang Pak kena. Dia juga susah tidur gitu. Ya udah itu sembuhi dulu itu. Karena pemicu gangguan seperti tadi itu paling dominan asam lambung tidak terkontrol. Dan cara pengobatan asam lambung gangguan jiwa 4 bulan tidak boleh berhenti. 4 bulan nggak boleh berhenti. Dan 4 bulan itu harus ditutupi asam lambung yang dia itu cederanya. Karena dia cedera asam lambungnya. Jadi kesok naik Bu, was-was, kemudian curigaan, sensitif, itu dari sana. Sering dapat bisikan Pak. Iya. Iya. Karena apa? Pemicunya itu ada. Jadi kalau saya sarankan, yang gangguan-gangguan seperti ini asam lambungnya dibetulin aja dulu. Setelah itu baru diobati secara baik medis mangga we. Bade ka psikiater, bade ka mana ge. Cuman dia asam lambungnya harus dibetulin. Kalau yang pengalaman saya 4 bulan. 4 bulan. Dan asam lambung paling bagus itu sama kunyit. Sama kunyit. Jadi koneng gede. Bu koneng gede we opat sasi keluar liren Bu. Iya ya. Pakai madu. Nah, saya udah produksi madu khusus untuk anak dan kejiwaan. Itu ada madunya. Udah ada itu. Nanti minum aja madu itu. Dia tidur juga bisa apa? Bisa nyenyak. Ya? Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Baiklah, sebagai acara penutup kami serahkan kepada Pak Ustadz untuk berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak, cucu dan keturunan kita bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wazirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.